Halo semua, kembali lagi di channel Belajar Coding bersama Izan. Pada kelas Python kali ini, kita akan membuat fungsi rekursi. Suatu fungsi dikatakan sebagai fungsi rekursi jika di dalam badan fungsi tersebut terdapat pemanggilan fungsi itu sendiri, atau pemanggilan fungsi terhadap dirinya sendiri. Pemanggilan ini akan terus berulang sampai hasil yang diinginkan dicapai. Oke, nah untuk implementasi dari fungsi rekursi, kita akan mencari bilangan faktorial. Nah, bilangan faktorial adalah perkalian semua bilangan positif dari bilangan yang diminta. Misalnya, bilangan yang diminta adalah 5. Berarti 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya 120. Bagaimana dengan faktorial 0? Nilainya adalah 1. Untuk mengimplementasi mencari bilangan faktorial, kita bisa menggunakan perulangan ataupun rekursi. Jadi suatu permasalahan bisa diselesaikan, kalau masalah perulangan, bisa diselesaikan menggunakan looping, pakai for atau while, ataupun pakai rekursi. Nah, pertama tentu kita minta user menginputkan bilangan yang ingin dicari. Input, masukkan bilangan. Kemudian ada 3 kondisi, karena bilangan faktorial hanya bilangan positif saja. Jika user menginputkan bilangan negatif, kita tolak. Kalau user menginputkan 0, maka nilainya 1. Sedangkan jika user menginputkan bilangan benar yang positif, berarti baru kita akan eksekusi. Kalau kita lihat polanya juga, bahwa bilangan faktorial itu adalah perulangan deret 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti kita akan menggunakan for. If kondisi n-nya itu setara dengan 0, ya, maka nilai faktorialnya sama dengan 1. Oke, kemudian elif, jika nilai n lebih dari sama dengan 1, baru kita eksekusi dengan perulangan, yaitu for i, kemudian in range, karena secara default range akan dimulai dari indeks 0, berarti kita harus menetapkan parameternya seperti ini. 1, jadi perulangannya misalnya ada sebanyak diminta faktorial 5, berarti akan dimulai dari 1, kemudian berakhir di bilangan 5. Karena kalau tidak kita tambah 1, nanti dia, misalnya user menginputkan 5, maka akan berakhir di indeks keempat. Jadi kita tambah 1. Kemudian baru kita lakukan perkalian, ya. F sama dengan F kali I. Oke. Nah, di sini berarti kita harus membuat inisialisasi nilai F, yaitu 1. Jadi pada waktu indeksnya 1, 1 dikali 1, berarti nilai F sekarang 1. Pada waktu perulangan naik 2, berarti 1 dikali 2. Naik lagi, I-nya indeks 3, 3 dikali 2 berarti 6. Pada waktu naik lagi sampai 4, 4 dikali 6, 24, dan seterusnya. Berarti ini adalah pencarian faktorialnya sudah benar. Selanjutnya, else, kalau jika user menginputkan bilangan negatif, maaf, harus bilangan positif. Kita beri peringatan kepada user agar menginputkan bilangan positif. Kemudian di sini cetak hasilnya faktorial n sama dengan nilai F. Oke, kita coba. Run. Wah, ada yang salah. Setara F, yang mana invalid syntax. Oh ya, saya lupa menuliskan koma di sini. Run. 5 misalnya. Faktorial 5 sama dengan 120. Oke, atau boleh kita berikan seperti ini juga boleh.
biar rapi ya. Misalnya 4. 4 faktorial 24. Sekarang kita coba menggunakan fungsi rekursi. Fungsi rekursi berarti kurang lebih sama, kita copy paste saja nilainya di sini. Codingannya, nilainya. Oke, codingannya tentu sekarang kita ganti dengan menggunakan fungsi, yaitu def. Def, kita singkat, fungsi faktorial kita beri nama fa, kemudian n, kemudian titik 2, ya. Berarti sekarang kita masukkan ini. Perlu kita masukkan? Oke, boleh. Mungkin ini saja. Oke, ini yang ini kita delete saja. Nah, biar lebih sederhana. Nah, jika n kurang dari 1, kita kembalikan nilainya return nilainya 1. Oke. Kemudian jika nilainya lebih dari 1, boleh else saja ya, karena kita tidak menggunakan jadi di sini kita tidak menghandle maaf harus bilangan positif karena kita ingin memberikan nilai return. Jadi return n dikali dengan fa kemudian n kurang 1. Nah, seperti yang terlihat di sini bahwa di dalam function ada function itu sendiri. Ada function fa di dalam function fa. Nah, jadi dia akan memanggil dirinya sendiri berulang-ulang sampai hasil yang diinginkan didapat. Oke, berarti sekarang kita masukkan bilangan n. Kemudian di sini kita bisa memanggil fungsi rekursinya. Jadi pemanggilan fungsi rekursi fan ke sini, kemudian dia akan, jika nilainya belum tercapai, maka fungsi ini akan memanggil dirinya lagi, terus berulang sampai terus rekursi sampai hasil yang diinginkan didapat. Oke, coba kita eksekusi sekarang. Misalnya masukkan nilai 5, 120. Kalau 4, 4, oke, 24. Oke, benar ya? Nah, bagaimana cara kerja fungsi rekursi? Kalau kita lihat di sini, rumusnya adalah n dikali fan kurang 1. Oke, saya kecilkan sedikit. N dikali fan kurang 1. Pada waktu nilai n adalah 5, berarti dia akan masuk ke pada waktu dipanggil fan. Maka 5 akan masuk ke fungsi fa, kemudian kondisi yang diterima adalah else. Karena n sama dengan 0, karena n-nya adalah 5, berarti kondisinya false. Berarti dia akan mengeksekusi return n, dalam hal ini nilainya 5, kemudian fa 5 dikurang 1. Oke, berarti fa nilainya di sini 4, manggil lagi dirinya sendiri, tapi nilai 5 sekarang karena return sudah kembali ke sini. Sudah kembali ke fungsi yang memanggilnya, tapi fungsi yang ini akan kembali lagi memanggil dirinya sendiri. Kemudian sekarang nilai yang dibawa adalah 4, berarti sekarang 4 dikali dengan fa 3. Oke, jadi 5 kali 4 ya, karena nilainya di sini 5 tadi, berarti dikali 4 sekarang fa 3. Masuk lagi ya. Masuk lagi berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali fa 2. Masuk lagi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali fa 2 kurang 1 berarti 1. Pada waktu masuk 1 di sini ya, masih ke sini pada waktu 1 dikurang 1 berarti nilainya sekarang adalah 0. Pada waktu sampai 0 nilainya adalah return 1. Oke, maka sekarang fungsi rekursinya sudah selesai mengembalikan nilai 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, maka hasilnya adalah 120. Oke, berarti ini perlu kita tambahkan lagi 1, 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2
dikali 1, kemudian masih ada FA, 1 kurang 1. Ya, berarti di sini 1. Maka program atau rekursinya kemudian selesai. Kemudian kita mendapatkan hasil yang sama. Nah, penggunaan rekursi ini harus implementasinya sangat hati-hati diterapkan karena jika kita salah dalam implementasinya, maka fungsi rekursi bisa jadi tidak selesai-selesai. Dan fungsi rekursi ini juga jika kita tidak mengimplementasikannya dengan baik, maka akan memakan banyak space, banyak memakan memori. Tapi jika kita mengimplementasikannya dengan baik, maka secara matematis codingan kita menjadi terlihat lebih elegan. Oke?